Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa minal qalbi la yahsha wa minal ad'iya ila yustajaba laha wa min ibadati la khushu'a laha. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya dan menjadikan kita sebagai manusia yang lengkap dengan akal dan pikirannya, serta menjadikan kita sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia, maka kita tahu bagaimana kita harus menjalankan hidup kita di muka bumi ini. Akan tetapi wahai saudara, sayang sungguh disayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita turun ke muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Namun terkadang dari kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai manusia yang pada hakikat sesungguhnya. Kenapa Al-Bakir bilang seperti itu? Karena banyak orang yang mengaku dirinya manusia, akan tetapi segala perbuatan, segala tingkah laku, dan segala ucapannya tidak mencerminkan dirinya sebagai manusia. Sehingga banyak orang yang meragukan kemanusiaan daripada orang tersebut. Namun ketika kita dianggap sebagai bukan manusia, kita begitu marah kepada orang tersebut, kita begitu benci kepada orang tersebut, bahkan seringkali keluar dari mulut kita kata-kata yang kotor, dan kita tidak menerima daripada apa yang telah dikatakan kepada kita. Wahai manusia, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai manusia, maka kita pun harus tahu apa, dengan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita manusia, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita sebagai manusia. Dan ketika kita telah dijadikan diri kita sebagai manusia, maka tugas apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Hal itu telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia, menciptakan jin dan manusia, kecuali mereka hanya untuk ibadah kepada diriku. Jika kita mengaku sebagai diri kita adalah manusia, maka ketahuilah wahai saudara, tugas paling awal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari, kita hitung selama sehari 24 jam, kita lebih banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang sekali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jarang sekali melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih sering kita melaksanakan daripada apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya kehidupan kita seperti itu,
apakah kita masih pantas disebut sebagai manusia? Saya pikir Anda lebih tahu jawabannya dibandingkan diri saya. Akan tetapi wahai saudara, ada poin penting yang harus kita ambil dalam makna daripada ayat tersebut, yaitu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Namun tidaklah bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita belajar ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang telah Allah ajarkan kepada diri kita untuk bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Karena Al-Imam Ibn Ruslan pernah berkata di dalam sebuah nazamnya, yaitu nazam Safwatuz Zubad, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagi siapapun, setiap manusia, seandainya dia beribadah kepada Allah, seandainya dia mendekatkan diri kepada Allah, seandainya dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah, namun tidak didasari dengan ilmunya, tidak didasari dengan pengetahuannya, tidak didasari dengan rukun-rukunnya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua daripada pekerjaannya itu, daripada ibadahnya itu, tergolong adalah sia-sia. Berarti kalau kita pikirkan di dalam kalimat liya'budun, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia belajar ilmu agama, yang dimana dengan ilmu agama tersebut, dengan pengetahuan tersebut, dengan wawasan tersebut, dia ibadah kepada diriku. Kita sudah tahu bagaimana hukum menuntut ilmu agamanya Allah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadisnya Rasulullah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh manusia. Seandainya di dalam Al-Quran tidak ada hukum yang menjelaskan tentang kewajiban kita dalam menuntut ilmu, dan di dalam hadis Rasulullah tidak ada yang menjelaskan tentang kita wajib untuk menuntut ilmu agama Allah, maka ketahuilah wahai saudaraku, dalam sebuah kaidatul fiqhiyah pernah dikatakan, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila perkara atau pekerjaan yang hukumnya wajib tidak bisa terlaksanakan dengan sesuatu perkara yang lainnya, maka perkara yang lainnya pun hukumnya menjadi wajib. Sebagai contoh, kita punya orang tua. Orang tua kita bilang kepada kita, "Nak, iya Umi, iya Mama, atau iya Bunda, tolong dong ganti lampu dengan lampu yang baru. Tolong dong ganti lampu yang mati itu dengan lampu yang baru." Orang tua kita hanya nyuruh untuk mengganti lampu. Akan tetapi tidaklah kita bisa mengganti lampu tersebut kecuali kita dengan naik tangga, atau kecuali kita dengan naik suatu bangku ataupun suatu meja agar bisa menyampaikan kita dalam memutar dan mengganti lampu tersebut. Maka seakan-akan perintah orang tua kita ini, "Nak, tolong dong kamu ambil bangku, atau tolong dong kamu ambil tangga," yang dimana bangku dan tangga itu bisa kamu pergunakan untuk mengganti lampu. Kalimat perintah daripada orang tua kita tadi hanya memerintahkan kita untuk mengganti lampu, bukan untuk ngambil tangga, bukan untuk ngambil bangku. Akan tetapi tidak bisa kita mengganti lampu tersebut kecuali menggunakan tangga atau menggunakan bangku tersebut. Maka di dalam perintah orang tua tersebut seakan-akan mengandung perintah juga untuk kita mengambil bangku ataupun tangga. Begitupun dengan perintahnya Allah yang diperintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah.
Akan tetapi tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan melaksanakan atau belajar ilmu agamanya Allah, yang sehingga dengan ilmu agamanya Allah ini kita bisa beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agamanya Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Paham? Alhamdulillah. Jadi begitu saudaraku. Namun perlu kita ketahui bahwasanya dalam menuntut ilmu agamanya Allah itu ada aturannya. Enggak sembarangan kita atur-atur, sembarangan kita ambil-ambil ilmu begitu aja. Semuanya ada ketentuan-ketentuannya dalam belajar. Ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata caranya, bagaimana cara kita menuntut ilmu agamanya Allah. Enggak usah jauh-jauh kita bahas itu. Kita hanya membahas satu bait atau beberapa penggalan daripada kitab Ta'limut Ta'lim, yang dimana di dalam kitab tersebut pernah dikatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin. Tidaklah seseorang mendapatkan suatu ilmu kecuali dia punya 6. Apa 6 tersebut? Sa'umbi'uka an majmu'iha bayanu. Maka akan aku jelaskan, kata pengarang kitab tersebut. Yang 6 tersebut satu persatu. Yang pertama zakaun. Kita harus punya kecerdasan. Oh, saya rasa kalau masalah kecerdasan semua manusia punya. Karena kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Yang dimaksud dengan sebaik-baiknya ciptaan di sini yaitu manusia diberikan akal pikiran, sehingga dengan akal pikiran tersebut seseorang bisa pintar. Loh Ustadz, kok ada yang bodoh? Oh enggak, sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cerdas. Adapun kebodohan yang ada pada diri seseorang itu cuman hanya bukan kebodohan. Akan tetapi bagaimana secepat apa dia dapat menanggapi pelajaran. Ada seseorang yang memang cepat dalam memahami pelajaran, ada orang yang enggak terlalu cepat memahami pelajaran, dan ada orang bahkan yang lambat sekali memahami pelajaran. Dalam suatu kelas kita punya misalnya 50 murid, sekali kita terangin ada satu murid mungkin yang langsung paham, ada mungkin yang perlu 2 kali penerangan, atau mungkin ada 3 kali penjelasan, 4 kali penjelasan. Itu hanya itu aja bedanya. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cerdas. Buktinya apa? Ketika kita lahir, kita langsung teriak oe oe tanpa diperintahkan oleh orang tua kita. Nggak ada kiranya anak lahir itu nangis dong kalau lahir, nggak ada. Semuanya dengan seketika mereka nangis, dengan seketika mereka sambatan. Itulah menunjukkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cerdas. Maka syarat daripada pertama untuk kita menuntut ilmu yaitu kita harus punya kecerdasan, itu telah kita penuhi. Yang kedua, hirsun. Kita harus rakus dalam menuntut ilmu. Jangan merasa selalu cukup. Mentang-mentang udah dapat ilmu ini kita ogah lagi nuntut ilmu. Enggak. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ketika kita memahami suatu pelajaran, ketika kita memahami suatu ilmu, ketika kita memahami suatu penjelasan, maka ketahuilah wahai saudaraku, di atas penjelasan tersebut masih ada penjelasan lagi yang harus kita pelajari. Enggak boleh puas. Makanya dikatakan apa? Huma la yashba'an. Ada 2 orang yang enggak pernah puas. Siapakah 2 orang tersebut? Yang pertama adalah hubbud dunya, talabud dunya. Orang yang selalu mencari harta. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya pesawat. Udah punya pesawat, pengen punya pulau. Udah punya pulau, pengen punya ini. Terus kepengenannya terus berlanjut. Nggak ada yang merasa udahlah gue cukup segini aja, nggak ada. Semuanya itu merasa pengen. Itulah orang yang mencari dunia. Dan yang kedua, orang yang nggak pernah kenyang selama hidupnya, talabul ilm, yaitu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka benar-benar menuntut ilmu agamanya Allah. Makanya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki
seorang ulama karismatik kota Mekah. Beliau berkata dan beliau selalu berpesan kepada murid-muridnya untuk selalu menjadikan dirinya sebagai seorang murid. Yang beliau kata-katanya itu dengan sebuah kalimat yang begitu indah, maziltu taliban. Aku ini masih hanyalah seorang murid. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita, beliau menunjukkan kepada kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun pengetahuan kita, sesungguhnya kita masih kurang. Jadi harus hiris, rakus dalam ilmu. Dimanapun kalian berada, ngelihat ada ilmu, ambil. Dimanapun kalian nongkrong ada ilmu, ambil. Jangan merasa itu mah udah pernah, itu mah udah pernah, dia lebih kelasnya lebih kecil dari gua, itu bocah baru kemarin. Jangan. Bahkan pepatah Indonesia mengatakan apa? Segala sesuatu yang keluar dari pantat ayam, kalau memang itu bentuknya telur, ya ambil. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahwasanya walaupun yang mengatakan perkataan tersebut adalah orang yang hina, yang mengatakan tersebut adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, yang mengatakan hal tersebut adalah orang yang rendah, akan tetapi jika perkataan tersebut adalah sebuah ilmu, ambil. Dan apabila ada yang keluar dari pantat presiden sekalipun, orang yang mulia sekalipun, kalau itu bentuknya tai, jangan diambil. Maksudnya apa? Walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ulama, kalau seandainya ada kata-katanya, ada perbuatannya, atau ada ajarannya yang melencengkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan. La ta'ata li makhlukin li maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat, tidak ada kata patuh kepada seseorang makhluk yang dimana dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, walaupun itu orang tua kita. Jadi syarat yang kedua adalah rakus. Jadi harus rakus kalau nuntut ilmu. Nggak boleh kita ngerasa cukup. Makanya dikatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari mulai kita keluar dari lubang emak kita, dari mulai kita dilahirkan sampai kapan? Sampai kita mati tetap menuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya enggak pernah kita akan merasa cukup tentang ilmu. Maka dari itu terus gali ilmu agamanya Allah. Zakaun, kecerdasan. Hirsun, rakus. Wastibar. Syarat yang ketiga, kita harus sabar. Ketika kita menuntut ilmu pasti banyak cobaannya. Ya, harus sabar. Kadang cobaannya datang dari keluarga, kadang cobaannya datang dari tetangga, kadang cobaannya datang dari orang-orang yang terdekat daripada kita. Ya, apalagi zaman sekarang, ya Allah ya Rabb, ketika orang-orang pengen ngaji, apa yang dia katakan? Ngaji mulu. Itu cobaan. Harus sabar. Atau kadang ketika kita pakai baju koko atau pakai sarung, tetangga kita usil, ngatain kita pakai sarung mulu kayak orang baru sunat. Itu cobaan, sabar. Yang namanya menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala harus sabar. Kadang kita disuruh sama guru kita begini, kadang kita dipukul sama guru kita, kadang kita dijewer sama guru kita, kadang kita semuanya diapain sama guru kita. Ingat, pendidikan dari guru itu adalah sebaik-baiknya pendidikan. Maka apapun yang dilakukan oleh guru kita ketika kita salah, maka kita harus sabar. Karena kenapa? Guru kita melakukan itu semata-mata hanya untuk diri kita menjadi lebih baik. Sabar. Yang keempat apa? Bulghah. Harus ada biaya. Jadi nuntut ilmu itu harus keluar biaya. Karena kenapa? Segala sesuatu pekerjaan yang kita keluarkan dengan modal harta daripada diri kita sendiri, itu biasanya akan lebih kita sayangkan dibandingkan segala sesuatu yang kita dapat secara gratisan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, saudara. Terkadang, mohon maaf,
ketika kita mendapatkan sebuah hadiah sepeda motor dari orang lain, maka sepeda motor karena kita nggak ngerasa beli, ya kita biasa aja. Mau dia kempes, mau dia rusak, mau dia apa, ya kan hadiah. Kita biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya sepeda motor itu kita beli dengan duit yang ada di kantong kita atau dengan jerih payah yang kita lakukan, maka bakalan kita rawat. Bahkan kita lus-lus setiap hari. Begitupun ilmu, harus lebih greget. Ya, apalagi nuntut ilmunya bayar. Insyaallah kita bakalan ngerasa, waduh kalau gua nggak dapat ilmu berarti sayang-sayang dong, duit gua udah keluar. Kadang kita ngerasa seperti itu. Coba kalau gratis, udahlah santai aja. Ntar juga dapat ilmu lagi, gratis. Udahlah tenang aja, gratis. Udahlah nggak usah dipikirin, gratis. Coba kalau seandainya kita bayar. Kemarin apa sih? Kemarin penjelasannya tentang apa sih? Karena kenapa? Kita ngerasa ada yang keluar dari diri kita sehingga kita tidak mau ketinggalan apa yang harus kita dapatkan. Makanya Bu, Pak, semuanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai penuntut ilmu agamanya Allah harus ngerti, harus keluar biaya. Ustadz yang mengajarkan kita ilmu, mereka rela tinggalkan pekerjaan, mereka rela tinggalkan kecintaan mereka kepada dunia, mereka rela tidak kerja, mereka rela tidak mencari uang hanya untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita. Maka bagaimana supaya dia bisa melangsungkan hidupnya? Bagaimana supaya ustadz ini bisa tetap mengajarkan anak-anak kita dengan cara dia tidak bisa mencari uang? Maka harus kita pikirkan kehidupannya. Datang ke rumah kiai bawa beras, datang ke rumah kiai bawa lauk pauk, datang ke rumah kiai bawa ini bawa itu. Sebagai apa? Supaya kiainya fokus buat ngajar, nggak perlu lagi kiai nyari dunia. Makanya kalau kata seorang kiai dalam ceramahnya, saya pernah ingat itu, beliau mengatakan haram hukumnya, nggak boleh hukumnya bagi seorang dai, bagi seorang kiai, bagi seorang mubalik, bagi seorang ustadz, bagi seorang pengajar, ketika dia minta duit kepada orang yang diajarinya, ketika dia minta bayaran kepada murid-murid yang telah mengaji kepadanya. Itu nggak boleh hukumnya. Kiai nggak boleh minta duit, kiai nggak boleh minta bayaran sama anak muridnya. Akan tetapi lebih haram lagi, lebih nggak boleh lagi, lebih kurang ajar lagi ketika ada seseorang mau belajar sama kiai, dia nggak mau bayar. Kenapa kok seperti itu? Iya, kiai sekarang Masya Allah, mereka tinggalkan pekerjaannya hanya untuk mendidik anak-anak orang. Sedangkan orang tuanya nggak pernah mikirin biaya daripada pendidikan tersebut. Bahkan mohon maaf saudara, zaman sekarang, ya Allah ya Rabb, kiai ada istilah uang minyak, uang listrik ya. Paling 2.000 seminggu, paling gede 5.000 seminggu. Itu pun orang tua gerutu mulu. Dia kata apa? Ngaji sih bayar. Ya kalau emang gak mau bayar, ajarin anak lu. Begitu saudara. Jadi jangan kita pikirin keinginan kita sendiri tanpa kita memikiri kesenangan orang lain. Yang lebih parahnya lagi kayak gini. Ada seseorang ayah atau seseorang ibu, dia punya anak dua. Yang satu dia taruh di sekolah umum, yang satu dia masukin ke pondok pesantren. Otomatis baik di sekolah umum ataupun di pesantren ada yang namanya bayaran. Kalau di sekolah umum namanya SPP, kalau di pondok pesantren namanya syahriyah, itu uang bulanan. Ketika orang tua mempunyai uang hanya untuk membayar salah satu di antara anaknya, yang lebih ironisnya mereka lebih mendahulukan anak-anaknya yang di sekolah umum dibandingkan mereka membayar anaknya yang ada di pesantren. Dengan dalil apa? Oh, ustadz mah ikhlas. Oh, kiai mah ikhlas. Oh, itu mah pelajaran agama, nggak boleh minta biaya begini begitu. Ya Allah ya Rabb, mereka lebih takut ketimbang anaknya nggak bisa ikut UN dibandingkan anaknya nggak bayar pondok pesantren. Kalau ada orang tua yang seperti ini, maka ketahuilah wahai orang tua wali murid, gunakan Al-Quran sebagai alas kakimu
dan taruhlah ijazah di atas kepalamu. Karena kenapa? Karena kalian lebih mementingkan ijazah anak kalian, lebih mementingkan pendidikan duniawiyah untuk anak kalian dibandingkan ukhrawiyah untuk anak kalian. Jadi seakan-akan kalian itu yang berbuat seperti itu tuh, bapak-bapak atau ibu-ibu atau wali santri yang suka membelakangkan biaya anak pesantren dibandingkan anak yang lagi kuliah atau lagi sekolah di sekolah umum, seakan-akan dia menginjak Al-Quran dan dia menaruh ijazah di atas kepalanya. Na'udzubillahi min zalik. Mereka lebih memuliakan ijazah dibandingkan Al-Quran. Jadi hati-hati ya, jangan seperti itu. Kalau bisa dahulukan anak yang belajar ilmu agama di pesantren. Kalau bisa, utamakan seorang anak yang belajar di pesantren dibandingkan anak yang belajar di ilmu umum. Karena kenapa? Seandainya nanti kita meninggal dunia sebagai orang tua, nggak mungkin yang dibacakan di depan kuburan kita adalah pelajaran IPA, adalah pelajaran MTK, adalah pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran sekolahan umum. Akan tetapi yang dibacakan di depan kuburan itu adalah pelajaran yang diajarkan oleh pesantren. Nggak ada kalau orang tua meninggal di depan kuburan anaknya ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di dalam ilmu biologi min ini nggak bisa ketemu dengan min, plus nggak bisa ketemu dengan plus, min pasangannya dengan plus. Kalau nggak mungkin seperti itu. Pasti yang dibaca apa? Fatihah, Yasin, tahlil, dan itu semua dari pesantren, bukan dari pelajaran-pelajaran umum. Bahkan kalau seandainya orang tua meninggal dunia dan mereka tahu betapa kadar pentingnya pendidikan agama di pesantren, demi Allah mereka akan minta balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini hanya untuk memberikan seluruh hartanya kepada pesantren. Karena kenapa? Mereka mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat gara-gara pendidikan anaknya di pesantren. Jadi harus ada bulghah, biaya. Jangan disepelekan ini biaya. Ya. Jangan disepelekan. Dipikirin ustadznya. Kasih duit ustadznya. Kasih makanan yang enak-enak kepada ustadznya. Kasih keperluan ustadznya. Supaya apa? Supaya ustadznya lebih fokus dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang kelima, syarat daripada menuntut ilmu apa? Wa irsyadi ustad. Harus ada ustad, harus ada petunjuk, harus ada yang ngajarin. Kita mau rekreasi ke Bali, kita nggak tahu di mana pantai Kuta. Kita ketika udah sampai di Kuta kita nggak tahu ini tempat apa, maka harus ada yang namanya gate, pemandu. Kalau kita nggak pakai gate, maka kita nyasar. Kita mau haji, kita mau umroh, harus ada yang namanya pembimbing. Diberitahu kita sama pembimbing, ini namanya Ka'bah, ini caranya nanti begini, ini namanya tempat kita syai, ini dikenalin semuanya. Ini Jabal Rahmah, ini Gunung Uhud, ini segala macam, ini sa'i, Safa wal Marwah, ini wukuf Arafah, caranya begini. Harus ada. Kalau seandainya nggak ada, nyasar kita orang. Begitupun ketika kita belajar ilmu agamanya Allah, begitupun ketika menuntut ilmu agamanya Allah, begitupun kita ketika mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Ketika kita tidak mempunyai guru, fasyaihuhu syaitan, maka sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Anak-anak zaman sekarang, ya Allah ya Rabb, mentang-mentang teknologi udah canggih, mereka belajar dari YouTube, mereka belajar dari internet, mereka belajar dari Google, makanya ilmunya nggak ada yang manfaat. Jadi kiai palsu, jadi ustadz palsu, bukannya memberikan pencerahan kepada umat, akan tetapi marah menjadikan kegaduhan kepada umat. Karena kenapa? Belajarnya dari YouTube, belajarnya dari internet, belajarnya dari kemajuan teknologi. Nggak mau pakai ustadz, nggak mau bayar, jadinya begitu. Udah sesat menyesatkan. Kalau sesat doang sih enak, sesat buat dirinya pribadi silakan, masuk neraka dewek-dewek.
Udah sesat ngajarin orang jadi sesat lagi. Ini yang bahaya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harus ada ustadz belajar itu. Kenapa harus ada ustadz? Iya, ketika kita salah memahami sebuah pelajaran, maka ustadz akan mendidik. Ketika kita tidak paham tentang sebuah pelajaran, maka ustadz akan beritahu. Ketika kita salah dalam mentafsirkan suatu pelajaran, maka ustadz akan membimbing. Coba kalau nggak ada ustadznya, kita pikirin aja sendirian. Akhirnya pemikiran kita salah. Udah sesat menyesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini sering terjadi. Contohnya apa? Kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sering kita keluarkan ayat ini. Jangan fitnah lu. Allah telah berkata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kadang kita suka berbicara kepada itu. Kalau kita pikir ngapain kita fitnah, bunuh aja. Orang bunuh dosanya nggak seberapa dibandingkan fitnah. Karena kenapa? Nggak ada ustadznya yang ngajarin. Nggak ada gurunya yang ngebimbing. Nggak ada seorang pendidik yang memberikan didikan kepada dirinya, sehingga dia tidak bisa mengartikan dan mentafsirkan ayat tersebut. Kalau kita buka, kalau kita pikirin secara logika, ya iyalah, nggak masuk akal. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau begitu lebih baik orang lain membunuh dibandingkan memfitnah. Karena kenapa? Dosanya lebih kejam memfitnah daripada membunuh. Padahal kalau kita baca tafsirnya, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik kepada Allah, yaitu mensekutukan Allah. Dosa syirik itu lebih kejam dibandingkan kita membunuh seseorang. Maka dosa syirik itu nggak bisa diampunin oleh Allah. Nah, kalau begini benar jadinya. Karena kenapa? Ada ustadznya, ada pendidiknya, ada gurunya. Dan kita sebagai murid kepada seorang guru harus menempatkan posisi guru di atas kepala kita, bukan di bawah kaki kita. Kadang naudzubillahi min dzalik, ada seorang murid belajar ilmu agama kepada seorang gurunya. Insya Allah gurunya orang alim, orang hebat, orang cerdas, sehingga yang namanya ilmu dia kasih semua kepada muridnya. Dia pengen murid-muridnya ini bisa pintar, bahkan melebihi kepintaran daripada gurunya. Ini bedanya pendidikan agama dengan pendidikan yang lainnya. Kalau pendidikan yang lainnya, silat contohnya, nggak mungkin seorang guru silat mengajarkan semua ilmu silatnya kepada anak muridnya. Karena kenapa? Kalau diajarin nanti muridnya bisa ngelawan gurunya. Taekwondo nggak mungkin diajarin semuanya, pasti ada satu kunci yang dipegang gurunya. Supaya apa? Supaya guru nggak bisa dikalahkan sama murid. Akan tetapi dalam pendidikan agama, setiap ustadz, setiap kiai, setiap penceramah, setiap mubaligh pasti mengajarkan seluruh ilmu yang ia dapatkan di pondok pesantren, yang telah ia dapatkan dari pendidikan-pendidikan agamanya kepada muridnya. Dengan tujuan apa? Dia berharap supaya muridnya bisa lebih pintar daripada dia. Ya Allah ya Rabb, nggak ada yang disisakan sedikit pun dari ilmunya, kecuali dia telah ajarkan kepada murid-muridnya. Inilah seorang ustaz, diajarin semuanya. Makanya kita harus menaruh kedudukan seorang ustaz di kepala kita. Walaupun ustaz itu lebih kecil daripada kita, walaupun ustaz itu lebih muda daripada kita, walaupun ustaz itu umurnya jauh di bawah kita, kalau dia udah mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita harus hormati dia. Karena kenapa? Dia yang telah mendidik kita. Kadang naudzubillahi min dzalik, seorang murid ketika udah diajarkan ilmu oleh gurunya, sehingga dia menjadi orang yang besar, sehingga dia menjadi orang yang terkenal, sehingga dia mempunyai banyak murid, lalu dia berkata kepada orang lain bahwasanya gurunya itu adalah temannya dia. Ya Allah ya Rabb, naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana ilmu kita mau manfaat? Bagaimana ilmu kita mau barokah? Kalau seandainya guru kita anggap teman, bahkan mohon maaf, di dalam kitab-kitab udah diajarkan kalau kita mau ngomong sama guru kayak gimana, kalau kita mau berjalan bareng guru kayak gimana, kita harus ada di belakang guru dan guru harus ada di depan kita. Sekarang murid ya Allah ya Rabb, songongnya minta ampun, jalan di depan guru. Bukan sekadar itu, bahkan guru dikata-katain, bahkan guru digibahin, bahkan guru diomongin, bahkan guru diancam. Ya Allah ya Rabb, bagaimana ilmu kita mau berkah kalau seandainya kita tidak bisa menaruh seorang guru di atas kepala kita? Bagaimana ilmu kita mau berkah
kalau kita tidak bisa menghormati seorang guru yang telah mengajarkan kepada kita? Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya perintahnya Allah kita jalankan kalau kita tidak bisa meneladani atau berkhidmah kepada guru kita? Belum lama kemarin terjadi, ya Allah, ini kasus, naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai ditiru ya Bu ya. Jangan sampai ditiru ya Pak ya. Belum lama ada kasus suatu pesantren mengeluarkan muridnya dari pesantrennya karena muridnya melanggar, karena muridnya nakal, karena muridnya kagak bisa diatur. Ketika dikeluarkan anak tersebut dari pesantren, bukannya orang tuanya terima, bukannya orang tuanya malah bersyukur atau berterima kasih atau meminta maaf kepada gurunya, akan tetapi dia mengancam akan mengacak-ngacak pesantren, akan melaporkan pesantren kepada polisi. Ya Allah, kasus sudah banyak. Di pesantren ini ada seorang guru memukul muridnya, lalu ibunya melaporkan gurunya kepada polisi. Ya Allah, ya Rabb, kasihan banget jadi ustadz, kasihan banget jadi guru, dibayar kagak, dibayar juga banyak utangnya, masih juga dilaporin. Orang tua, kalau seandainya kalian sanggup untuk mendidik anak kalian, didiklah sendiri anak kalian, dirikan pesantren sendiri, didik anak kalian sendiri, ajari anak kalian sendiri, pahami anak kalian sendiri. Nggak perlu kalian taruh anak kalian di pesantren kalau memang kalian tidak bisa memasrahkan anak kalian kepada ustadznya. Saya ingat dulu ketika saya mondok, saya ketahuan melanggar. Ketika saya ketahuan melanggar, saya telepon orang tua saya. Umi, iya, Kiki ketahuan melanggar, Mi. Melanggar apa? Biasa main HP, Mi. Saya bilang kayak gitu ke orang tua saya. Kalau nggak percaya, tanya orang tua saya. Saya tanya orang tua saya, Mi, Kiki ketahuan melanggar main handphone, Mi. Umi saya langsung bilang apa? Terus gimana, Ki? Iya, Mi, handphonenya diambil sama pengurus, handphonenya dihancurin sama pengurus, kikinya dibotak dan dipukul 100. Saya berharap dengan saya mengadu seperti ini, saya dapat pembelaan dari orang tua saya. Akan tetapi apa yang dikatakan orang tua saya? Terus gimana? Udah dibotak? Udah, Mi. Terus gimana? Udah dipukul? Belum, Mi. Insya Allah besok mau dipukul. Ya udah dipukul. Kalau bisa bilang sama ustadznya, Umi titip pesan, pukulannya tambahin jadi 150. Ya Allah, ya Rabb. Orang tua saya, ketika saya melaporkan diri saya pengen dipukul sama guru saya gara-gara saya melanggar, bukannya ngebelain saya, malah nyuruh guru saya buat nambahin pukulan kepada saya. Karena kenapa? Ketika orang tua saya datang kepada guru saya, dia sudah memasrahkan diri saya kepada guru saya. Dan dia berkata kepada guru saya, orang tua saya ini saya ingat banget dulu berkata kepada guru saya, Ustaz Ismail Ayyub, ya, beliau berkata kepada Ustaz Ismail Ayyub, Ustaz, kalau seandainya ini anak saya nanti bandel di pesantren, kalau seandainya memang perlu dijewer-jewer, kalau memang perlu dipukul-pukul, kalau memang perlu disabet-sabet Ustaz, kalau memang dia nakal. Akan tetapi kalau memang dia nggak nakal, doain biar jadi orang benar. Itu orang tua saya, ya Allah, ya Rabb. Saya bersyukur punya orang tua seperti itu. Ketika saya mengadu tentang pondok, saya dihukum begini begitu segala macam, bukannya ngebelain saya, malah nyuruh pondok buat nambah pelajaran kepada saya, buat nambah hukuman kepada saya agar saya jerah dalam melanggar. Jadi kita harus jadi orang tua harus kayak gitu. Bukan ketika anak kita nelpon, Umi saya dihukum, saya dipukul. Nah dipukul nah, terus kenapa nah? Pukulannya bagaimana nah? Sakit apa enggak? Ya udah nanti ibu bawain polisi ke pondok. Ya Allah, ya Rabb. Kalau memang kalian sanggup untuk mendidik anak kalian, kalau memang kalian sanggup untuk memberikan pelajaran kepada anak kalian, kalau memang kalian sanggup untuk menjadikan anak kalian sebagai orang yang alim, didik sendiri. Nggak perlu dikasih ke ustadz. Masih syukur ustadz mau ngajarin anak kalian. Anaknya bukan, tetangganya bukan, saudaranya bukan, dibayar juga yang ngutang. Ini ustadz udah Masya Allah mau ngajarin anak kita. Cuman timbang dipukul begitu doang, pakai marah-marah, pakai ngadu polisi. Itu pun ustadz nggak mungkin memukul anak kita kecuali anak kita salah. Dan ingat, pukulan ustadz itu membawa berkah.
Karena kenapa? Rasul sendiri yang pernah berkata, rahimamra'an man allaqa sautahu fi jidaril bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dimana dia itu menggantungkan sautahu, pecutnya, kalau kata kita rotannya, di dinding-dinding rumah. Maksudnya apa? Ketika anak malas sholat, nah ingat ada rotan. Nah sholat, kalau nggak mau sholat ibu rotan. Nah ini, nah itu, nah udah mainnya, nah tidur, nah ibadah kepada Allah. Kalau nggak mau nurut ibu pukul. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita punya uang, kita merasa diri kita punya kekuasaan, kita ngerasa diri kita orang hebat, kita ngerasa diri kita ini orang kaya, kita ngerasa diri kita ini adalah raja, kita ngerasa diri kita punya segala-galanya. Sehingga ketika kita taruh anak kita di pesantren, kita taruh anak kita di majelis ta'lim, kita titipkan anak kita kepada ustadz, kita taruh anak kita kepada kiai untuk diajarin ilmu agama. Ketika kiai itu marah kepada anak kita, ketika kiai itu ngomel kepada anak kita, ketika ustadz itu memukul anak kita karena kesalahan anak kita, lalu kita bilang kepada kiai tersebut bahwasanya kita akan melaporkan dirinya kepada polisi. Jangan. Bagaimana ilmu kita mau barokah kalau seandainya seorang wali murid tidak mencontohkan yang baik kepada anaknya? Kalian siapa? Kalian baru orang kaya, kalian baru seorang raja, kalian baru seorang menteri, kalian baru seorang yang punya harta. Kalian pernah ingat siapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu? Beliau adalah kekasih Rasulullah, beliau adalah menantunya Rasulullah, beliau juga adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang pernah keluar dari mulut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajha, beliau berkata, ana abdun liman allamani walau harfan wahidan. Aku ini hanyalah seorang budak. Bagi siapa? Bagi seseorang yang telah mengajarkan aku ilmu walaupun hanya satu huruf. Guru kita udah ngajarin ilmu berapa huruf? Ini Sayyidina Ali berkata, orang yang mulia, orang yang dihormati, dan orang yang disegani, dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan beliau adalah seorang budak. Bagi siapa? Bagi seorang guru yang pernah mengajarkan dia hanya satu huruf. Satu huruf. Sayyidina Ali berani memposisikan dirinya sebagai budak bagi gurunya. Wa in syaa ba'a wa in syaa ashtarak. Kalau seandainya guru saya berkehendak untuk menjual saya, maka saya pasrah. Kalau seandainya guru saya memasrahkan diri saya untuk dimerdekakan, maka saya pasrah karena saya seorang budak. Karena kenapa? Guru saya pernah mengajarkan saya walaupun hanya satu huruf. Ini kita udah diajarkan berapa kitab, udah diajarkan berapa pengetahuan, udah diajarkan beberapa huruf, udah diajarkan beberapa surah. Ketika anak kita baru timbang dipukul doang, ngadu sama polisi, ngadu sama HAM, ngadu sama petinggi-petinggi. Bahkan seakan-akan dirinya bisa membeli segala-galanya. Bahkan seakan-akan dia mengatakan bahwasanya seorang ustadz harus tunduk dengan peraturannya. Ya Allah ya Rabb. Kalau memang seperti itu, bikin pondok sendiri, bikin sekolahan sendiri, bikin ijazah sendiri, didik anak sendiri, ajarin anak sendiri kalau kalian sempat. Ngapain harus dititipin ke ustadz? Ngapain harus dititipin ke pesantren? Ngapain harus dititipkan ke sekolah? Kadang miris sekarang jadi guru, ya Allah ya Rabb. Di sekolah-sekolah guru nggak boleh mukul. Apalagi sekarang peraturan yang baru, apabila ada seorang guru menggunting rambut siswanya maka akan dikenai denda 100 juta. Ya Allah ya Rabb. Kebodohan apalagi yang mau kita lakukan wahai saudara? Kita tidak pernah memasrahkan diri kita ketika kita diajarkan oleh seorang guru. Kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai seorang budak ketika kita telah mendapatkan ilmu. Seakan-akan kita raja, guru yang harus ngikutin kita, bukan kita yang harus mengikuti guru. Ya Allah, bagaimana ilmu kita mau berkah? Bagaimana mau jadi ulama? Bagaimana mau jadi kiai? Bagaimana mau jadi orang yang manfaat kalau seandainya kita masih berani mengatur guru kita? Kalau seandainya kita masih berani nyuruh guru kita ngikutin apa kemauan kita. Kalau seandainya kita enggak mau ngikuti daripada aturan-aturan guru kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Sedangkan syarat daripada nuntut ilmu harus ada petunjuk daripada guru. Dan seorang Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwasanya dia adalah seorang budak bagi orang yang telah mengajarkan ilmu kepada dirinya walaupun hanya satu huruf. Bahkan di dalam hadis apa? Dikatakan, ta'allamu wa'allimu wa tawadhu'u li mu'allimikum wa la yalau li mu'allimikum. Belajarlah kalian ilmu agama. Setelah kalian belajar ilmu agama apa? Kalian mengajarlah ilmu agama tersebut dari hasil apa yang telah kalian belajar. Setelah kalian mengajarkan ilmu tersebut apa? Tawadhu li mu'allimikum. Kita harus rendah diri kepada guru kita. Ada guru kita, jangan mentang-mentang udah jadi kiai salaman semaunya. Enggak. Kita harus tetap cium tangan guru kita. Udah mentang-mentang jadi ustadz hebat, lebih hebat daripada gurunya suruh ngawal dia, ya Allah. Udah mentang-mentang jadi kiai besar, gurunya cuma ngajarin alif ba ta sa za ha kha da za iya doang. Gurunya dianggap nggak ada, ya Allah. Berani-beraninya dia mengajarkan ilmu di depan gurunya. Mentang-mentang udah jadi orang yang nomor 1, kemana-mana dikawal, kemana-mana diantrin sama ajudan, kemana-mana bawa bodyguard, ya kan? Ketika ketemu gurunya yang harus nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin gurunya. Ya Allah ya Rabb, mana sifat tawadu kita kepada guru kita? Wala yalau li mu'allimikum. Hikmahlah kalian, hormatilah guru-guru kalian. Tinggikanlah guru-guru kalian dan posisikanlah guru kalian di atas daripada diri kalian. Kita lagi ngajar, ada guru, ya guru persilakan duduk paling depan. Ada guru datang, kita yang nyamperin guru, salaman cium tangan bolak-balik. Jangan mentang-mentang udah jadi ustadz salaman sama guru seenaknya, bahkan kita nyuruh ustadz kita buat cium tangan kepada kita. Ya Allah, bagaimana ilmu kita mau berkah kalau kayak gitu? Dan syarat yang terakhir, watulu zamani. Yang namanya menuntut ilmu harus sepanjang masa. Sama wastibarun tadi, harus sabar. Jangan merasa seenaknya aja udah dapat ilmu dan ngerasa cukup. Enggak, sabar. Sepanjang hidup kita harus menuntut ilmu. Jangan pernah jadikan diri kita merasa puas. Jangan pernah merasakan diri kita, menjadikan diri kita merasa udah cukup dengan ilmu. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, bersama siapapun kalian berada, kalau di situ ada ilmu, ambil, belajar dari orang tersebut, walaupun orang tersebut hanyalah seorang budak. Jadi ada tata caranya untuk kita menuntut ilmu. Kalau kita udah berhasil menuntut ilmu, maka lakukanlah apa-apa yang telah diajarkan oleh guru kita, yaitu dengan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita telah memposisikan diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Kalau kita ngerasa diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya, maka kita harus beribadah kepada Allah. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, maka kita harus menuntut ilmu agamanya Allah. Kalau kita mau menuntut ilmu agamanya Allah, maka harus kita pahami syarat-syarat daripada menuntut ilmu agamanya Allah. Ya, paham? Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang, tuntut ilmu agama Allah, jangan pernah bosan. Penuhi syarat yang 6 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa membawa kita untuk ibadah kepada Allah, ilmu yang menjadikan diri kita semakin tawadhu, ilmu yang menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita sebab untuk berkumpul bersama Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan umur guru-guru kita, sehatkan badan guru-guru kita, banyakkan rezeki guru-guru kita, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dapat berkumpul bersama guru-guru kita, dan kita dapat berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir lana wa liwalidina walil abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.